rencana pengadaan barang dan jasa. Jadi memang ini karena waktu sudah mendesak, jadi kita hanya minta ketua tim untuk datang ke KOE untuk sosialisasi. Sebenarnya tujuan kita itu ketua tim ini harus kembali ke desa untuk sosialisasikan kepada masyarakat. Karena memang satu sisi waktu sudah mendesak untuk harus pengadaan ini harus jalan. Jadi bapak yang datang, bapak dan ibu yang datang ini supaya kita memperpanjang suara. Karena COVID juga, jadi kita jangan ketemuan banyak-banyak orang dan menghindari itu juga. Yang orang penting-penting sama mungkin bapak dong, pas ada pertemuan, ada kepala dusun, perangkat adat itu bisa sampaikan. Jadi makanya saya tanya ada bawa catatan atau tidak supaya kalau mereka tanya, nah bapak dari mana tuh ada bisa jawab seperti itu. Jadi nanti kalau pertemuan itu mengumumkan kegiatan yang kita ini pengadaan lembaga jasa ini seperti apa. Yang selanjutnya mengerjakan toko, mengerjakan surat roy. Jadi ini kita ini kali ini punya survei harga kali ini pemakaian kali ini nominalnya di bawah 200 juta. Jadi aturan pengadaan barang dan jasa itu kalau di bawah 200 juta berarti kita survei kecuali di atas 200 juta. Nah semua desa yang 2020 terkonsumsi maksudnya di bawah 200, jadi kita hanya survei, kita tidak pengadaan yang pelelangan. Bapak mungkin pernah dengar pelelangan, istilah pelelangan. Nah, pelelangan itu kalau dia punya pagudannya di atas 200 juta. Jadi karena kalau tidak 200 juta berarti kita yang ke toko untuk terus masuk itu daftar, dan saya bilang itu daftar apa tuh supaya masuk ke berapa toko. Nanti habis itu kita tanya mereka mau isi sampai hari apa, tapi jangan sampai 1 minggu, besok minimal mereka sudah ada kita ambil. Jadi kita kumpul misalnya kalau di aturan yang pengadaan minimal 3 toko atau supplier 3, nanti kita ambil dari mereka. Misalnya kita bawa 5 ke toko atau supplier 5 kita ambil, baru kita rekap. Nanti rekap dibantu oleh teman-teman teknik. Nah, itu baru menemukan harga yang murah di toko mana dia yang menang. Ini sederhana sekali sebenarnya dia punya prosesnya itu, tapi memang kami punya tanggung jawab untuk harus sampaikan dia punya aturan-aturan yang harus dilakukan. Di tiap desa minimal 3 orang, kan? 3 orang. Ini 1 orang. Sudah, pembentukannya sudah. Orang mau bertanya, tidak ada. Tidak usah takut, saya tidak marah-marah. Harus tidak masuk di penjara kok, apa tidak. Karena dia sudah tahu diskusi ya. Ada senyum, oh, dia senyum kok, orang jadi lupa nih mau tanya apa nih, aduh. Iya. Kalau di desa pernah ada yang ikut pengadaan untuk bentuk? Ada. Bapak belum menemui kendala apa? Proses pihak itu seperti yang tadi disampaikan itu, terus ya kendala yang mungkin nanti setelah kegiatan itu ada kendala tetap akan selesai itu selesai. Kendalanya menyangkut teknis atau nanti? Kalau saya mau samakan kendala desa dengan konsumen, ini konsumen baru pertama masuk ke desa kami. Kami sendiri ya, kalau jelas kira-kira dia seperti apa. Jadi dari Robi sudah sampaikan semua, dan seperti apa yang disampaikan ini ya, saya rasa tidak terlalu berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang dia buat di dana desa ini. Jadi pokoknya intinya pengadaan itu kita lihat dari pertama lihat dari pagudan di atas 200 berarti pelelangan itu kita melibatkan pihak ketiga nanti baru kita lihat di punya harga siapa yang paling rendah dia yang menang. Tapi kalau survei
Berarti tidak pengalaman kita yang ke toko, kasih harga mereka. Jadi bedanya hanya kalau pelelangan berarti mereka yang datang ke kita, kalau ini kita yang ke sana. Bedanya hanya itu, tapi prosesnya sama. Kita mencari harga yang paling murah. Ya. Ya, iya, soalnya apa? Salah satu hal yang menjadi kendala bagi kami di desa, yang pertama kami bilang bahwa desa kami itu baru pertama kali untuk pendampingan ke tempat didampingi. Memang prosesnya waktu ketong dampingi itu sampai maksimal yang ke tahun-tahun lalu, karena salah satunya ini bukan menjadi alasan sebenarnya, tapi ini pengaruh pandemi ini, jadi ketong pendampingan pun kurang. Ketong bukan masalahnya ini tidak mau ke desa atau mau damping orang tua, tapi takutnya ketong yang membawa penyakit dari sini kepada orang tua orang sana, karena ketong rata-rata yang dari daerah yang terkontaminasi begitu, daerah merah begitu, jadi mau ke sana pun ya masih pikir panjang, tetapi jaga-jaga juga. Jadi untuk pendampingannya memang kurang maksimal. Terus sampai sekarang pun dia yakin ada KKM atau pengurus pun yang masih kabur-kabur tentang pampi, masih dia yakin, terlalu yakin itu. Terus ini panitia pengadaan pun terus terang kita sampai bisa tipe-tipe orang tua, ketong kebanyakan dari Kepol, lewat kepala desa atau lewat orang berwenang di sana, kita minta untuk kirim. Betul betul. Betul. Jadi nanti tugas dan tanggung jawab orang tua orang agak kabur-kabur begitu. Itu memang kami punya sedikit keterbatasan di situ, tapi kemungkinan untuk ketemu akan sama-sama. Waktu fisik ketemu pasti akan lebih banyak di sana. Jadi ketemu ini batasi untuk pertemuan karena di kami tunjuk di situ mereka minta kalau pertemuan itu maksimal 5 orang, maksimal. Kalau lebih baik lagi kalau door to door, maksudnya dari rumah ke rumah kita sosialisasi atau ngomong dengan masyarakat. Tapi kalau kakak 500-600 kakak ketemu dari rumah ke rumah gimana kan, kita hancur juga. Ya, jadi untuk pas pelaksanaan fisik nanti berketemu lebih intensif, lebih sering ketemu. Terus soal rap itu pasti ketemu kasih, hanya dari provinsi kita kirim untuk mereka verifikasi, belum kasih sama sekali. Mau kasih kembali ke kita, jadi kita belum bagi kepada orang tua semua, kepada pengurus, kepada masyarakat. Kita istilahnya sekarang ini sedang mengejar dia punya waktu. Kapan lo kirim datang, baru ketemu itu kalau bilang di sana tuh ACC ini oke, baru ketemu bagi datang kok kumpul bentuk tim Tangerang. Jadi makan waktu. Jadi sambil di sana ada verifikasi, ketemu di sini digenjot dengan yang cepat-cepat atau yang tidak terlalu mementingkan yang sana begitu. Jadi kita bisa potong sedikit dia penjalan gitu. Sebenarnya RKM-nya datang dulu, kita kesal di masyarakat, kita mau RKM mengikuti begini, baru kita bentuk pengadaan. Biasanya begitu, tapi sekarang kita potong ini. Makanya kadang-kadang ada yang melalui peta, seperti jadi untuk ras seperti itu pasti akan dikasih, karena mungkin akan dikasih ya. Namanya pengurus di desa, ketemu tangan kanan itu orang tua yang semua, KKM pengurus dong. Ketemu kami di fasilitas konsumer kami bisa ini tiap hari tinggal di desa, jadi karena desa juga lumayan banyak. Tahun ini yang paling banyak 41 desa. Kita ada 5 tim, ini satu tim 3 orang. Jadi sekitar 15 orang yang tangan yang fokus ke desa ini, dari satu tim sekitar 9 desa. Ada yang 8 dan 7. Begitu. Jadi KKM, tim pengadaan itu kita kasih tangan sudah. Jadi kalau misalnya mohon bantuan pada saat pelaksanaan itu, kalau kita punya tempat di desa kita kasih kontak, jangan putus komunikasi lah. Kadang-kadang kita pikirnya tuh, wah di sana aman, karena ada kontak-kontak yang pikir tuh beres aja. Tahu-tahu itu begini, aduh, hancur. Ya, ini terus ini soal survei harga, kadang betul ini. Bapak ngomong benar.
kami sudah lakukan itu menggantikan orang tua. Kami survei duluan, kami perbandingan harga yang terlalu banyak. Harga tahun lalu, harga penentuan kabupaten, harga kami survei sendiri. Jadi ini KKN dong tidak lakukan itu, tapi atas nama KKN kami yang kerja. Saya kebetulan kan toko di pusat ini, Pantima jadi kami sorong di pasir kita itu tidak akan kami. Jadi harga di RAP itu kami tuh survei terlebih dahulu sudah dihitung sampai ongkos angkut ke desa. Bukan kita beli di sini lagi. Jadi harga surveinya sekarang yang dibentuk di pengadaan ini untuk survei harga yang terbaru. Sampai kita survei dari tahun lalu sekitar bulan berapa? Awal-awal November. Itu kami survei di harga. Jadi dapatlah harga RAP. Tapi itu sudah dihitung dia punya ongkos dan kenaikan harga ke depan. Jadi itu sudah ada dari persentasenya sudah dihitung sudah jadi RAP. Sekarang survei harga terbaru ini supaya kita sesuaikan dengan kita pakai RAP. Jangan sampai ada melebihi sama seperti itu. Kalau ada melebihi ya kita mesti buat berita acara untuk penggunaan harga satuan yang terbaru. Kalau harganya melebihi terlalu jauh berarti kita mesti rubah RKM dulu. Waktunya lebih panjang lagi. Jadi, tapi saya lebih karena kita punya harga pembanding itu ada 3. Harga tahun lalu, harga survei terbaru yang kami survei dengan harga acuan kabupaten punya yang dikeluarkan oleh Dinas. Jadi untuk harga ya mesti kita masalah. Kira-kira adalah mungkin yang berikut. Mudah-mudahan tadi disampaikan, kayaknya belum, tanya. Belum. Ya, jadi Juknis Komsun harus mengatakan bahwa survei itu harus duluan di dalam desa. Survei harga. Jadi kalau misalnya desa ada toko atau pemasok yang bisa supply kita barang, kita makan dia dulu. Kalau dia satu toko, kita mesti cari desa tetangga atau kecamatan. Jadi dia minimal harus 3, dia tidak boleh 1. Kalau di dalam desa ada 1, mesti cari pembanding dari luar, misalnya dari luar desa atau dari kecamatan. Jadi asal pembanding, tetap asal pembanding. Meskipun di desa ada. Di sini nanti saya mau jelaskan belum masuk di metode. Ada beberapa metode di dalam. Langsung tahu metode partisipasi masyarakat itu adalah ada orang desa yang bisa kasih masuk kita pembaran, kita pipa, semen dengan harga 80% di bawah harga RAP. Misalnya 100 juta dia berani 80 juta. Itu kan nanti ke depan disediakan. Itu istilahnya dia membantu untuk desa gitu. Jadi dia berani di bawah harga 80%. Itu partisipasi masyarakat. Terus ada pemilihan langsung, penunjukan langsung, shopping, itu sebentar lebih jelaskan. Lebih dekatnya kayak partisipasi masyarakat kalau dari dalam desa. Tapi selama ketemu di Pantimas ini orang yang mau mengaku bilang dia di dalam desa kadang-kadang susah. Karena apa? Dia harus berani untuk harga yang tadi dia bilang. Harus berani di bawah harga rata untuk selesai. Jadi kadang-kadang kalau begitu lebih baik dong ikut lelang lah istilahnya. Kalau dulu tuh ada lelang-lelang, tapi sekarang tidak lelang lagi. Kalau juknis yang lama itu di atas 100 juta itu wajib lelang. Metode pemilihan langsung namanya. Tapi juknis yang terbaru sekarang itu harus di atas 200 juta baru. Nah, jadi kalau di bawah 200 juta kita survei harga saya. 3 toko pembanding mana yang rendah kita pilih di sini. Jadi kalau di desa memang ada, kita tetap pakai survei juga. Tetap harus ada pembanding. Tidak harus di sore. Di kecamatan kalau ada di sini. Jadi baru kita bandingkan semua. Kemana yang intinya satu barang ada dan siap sampai lokasi. Bukan kita beli di toko baru kita yang angkut dia ke sana. Mana ada tempat duduk di sini silakan. Setelah negosiasi, kalau sama-sama sepakat, kita ikat dia dengan SPK, surat perjanjian kerjasama. Kalau memang ada toko, kenapa tidak pakai? Dalam desa lebih baik, kan supaya jangan jauh-jauh. Kalau dia kasturun bang, tinggal pilih di toko. Kasturun kurang-kurang tinggal pilih. Kasturun tidak ada babatan tidak pakai.
Kalau kabupaten tidak ada, baru cari di luar kabupaten. Di kabupaten terdekat atau kabupaten yang punya tersedia supply toko atau supplier yang bisa pengadaan kita membahas. Tapi tidak bisa. Tidak boleh keluar dari kabupaten TTS. Ada desa-desa di sini yang agak dekat dengan ini Malaka dan Kepa. Biasanya kalau dengan desa itu dong di sana. Tapi kalau konsumen sana bisa. Mau pilih sana juga untuk pulang. Jadi kami juara desa Patu Kopa dekat dengan Malaka. Dong beli sayur boleh di sana, tapi beli pipanya atau semennya dari sini. Kalau mau beli garam pipin boleh lah dari sana. Mau makan garam silakan. Tapi kalau mau beli barang-barang pabrikan, cari dalam PTN. Lokal itu sama tadi semen, besi, paku, triplek. Kalau triplek bisa diganti dengan papan, bisa. Tapi itu kesepakatan kembali dengan orang desa juga. Jadi nanti itu bisa dibicarakan dengan fasilitator masing-masing, bisa diatur itu. Terus ini mana lagi ya, pokoknya barang-barang yang dibuat di pabrik ya. Kecuali di desa ada pabrik semen, baik gitu. Yang di luar itu langsung pabrik ya. Itu. Jadi itu paket yang kedua. Paket yang ketiga itu di pipa dan aksesoris. Pipa yang kami pakai di sini ada pipa G atau pipa besi orang bilang, dan paling untuk tambahnya pipa HDPE atau pipa PE. Karena dia dengan pipa warna hitam dan ada seperti ini. Ya, itu dia akan pakai. Terus kalau ada desa yang pompa, ada pompa sendiri, pompa tenaga surya. Dan ini ada desa yang mungkin dan desa juga pernah untuk beli pompa tenaga surya, pasti ada dan itu pasti ada. Terus dan yang pakai itu ada dua, ada tiga tadi, lima. Lokal, material non lokal, pipa aksesoris dengan pompa ontak. Ada satu namanya paket upah. Upah itu adalah upah yang dibayarkan ini tidak sebesar seperti dana desa. Kami tekankan itu. Dana desa itu jelas dan persentase untuk dapat upah. Di Pamsimas sana ada itu. Di Pamsimas lebih banyak kontribusi masyarakat swadaya. Jadi upah yang kami berikan ini hanya uang kami bilang sekedar uang Filipina. Kalau rokok ya rokok lari lah lari. Kalau bilang mau beli apa istilah. Tapi kalau bilang anggap itu upah, minta maaf itu bukan upah. Di Pamsimas bilang upah saya, lapornya upah tapi itu bukan uang upah, itu uang Filipina, makan minum. Ya. Terus, dari pemaketannya itu seperti itu. Jadi kami sudah paket-paketkan dia, sudah masuk di dalam daftar survei, jadi sebentar habis dari sini langsung bisa mau pilih toko yang dekat-dekat sini, terus nanti paru untuk di kecamatan, di desa, bisa. Lebih dari 3 itu lebih baik lah, supaya pembandingnya banyak. Supaya kalau lebih banyak toko yang ini kita lihat apa ya, kita bisa lebih tahu lagi. Tapi kendala di sini ada beberapa hal. Misalnya, ada toko yang jual semen tapi dia jual besi. Ada toko yang dia jual besi tapi dia tidak jual semen. Istilahnya begitu. Tapi kalau toko bangunan pasti dia jual semua ya. Kalau dia kan jual semua ya, salah. Sama kayak pakai pipa. Ada toko yang pipa sebelah ini dia ada jual aksesoris yang kita punya pipa. Tapi dia tidak jual yang kita punya pipa. Dia jual aksesoris dasar. Itu juga sama seperti barang ini non lokal. Jadi lebih dari 3 itu lebih baik. Lebih banyak tentangnya. Ya, nanti pokoknya kita sudah dapat harga, kita rembuk dengan fasilitator untuk pengadaan dan KKN, kita tentukan toko yang mana, baru kita sosialisasikan di masyarakat. Ini toko ini yang kita cari sana. Jadi setiap kita sama-sama kontrol, sama-sama lihat, ada yang tidak benar dalam pengelolaan dana konsumen bisa lapor. Jangan lapor langsung di dewan. Lapor dulu di konsumen fasilitator.
Karena ada jenjang pelaporannya, jadi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, baru provinsi, baru juga perlu presiden. Sekarang kan ada presiden lalu ke portal tuh untuk ini masyarakat siapa saja boleh mengadu, tapi jangan langsung ke sana. Kita kan ada jenjang untuk penyelesaian masalah. Misalnya hanya gara-gara apa, aksesoris satu gigi atau tiba satu rojo, presiden sampai tahu kan. Ada lagi mau tanya boleh? Sebelum kita lanjut, sudah paham? Ya, jadi itu di tugas tanggung jawab yang sekarang. Jadi juga tugas tanggung jawab. Jadinya nanti akan dibaca-baca. Sebenarnya tadi mau buka slide, makanya masalah ini kita sampai sama dengan kalian. Keputusan ketua RR. Nah, kesan bayar listrik sulang, berapa bulan ya kesan bayar ini? Ada bisa setuju. Nah, ini ya balik ini laptop lagi di sini. Kamu sudah jelas tentang panjang lebar ini. Itu bisa kerjakan. Mungkin kami lebih banyak bicara, tapi sebenarnya itu tidak baik. Lebih baik kalau itu ada banyak bohong, mungkin lebih senang. Gitu. Jadi kami hanya diberikan pedoman-pedoman juknis-juknis sesuai aturan program. Jadi ketika pelaksanaannya di luar dari itu, kami wajib untuk ngomong atau kita saling menegur. Jadi kalau sebentar mau kopi, sebentar ini, nah, ada banyak di sini. Dia pengumpulan ada sekitar 2.000 kok. Ini flash itu 1 tera nggak bisa tuh. Masuk satu lembar ya. Iya. Cak lagi kan, dia menjawab pertanyaan. Oh enggak, memang kondisi pengadaan ini yang dia punya di juknis itu ide, tapi itu bahkan di ke provinsi lain pun tidak betul-betul lakukan itu, bukan dalam artian kita menyimpang dari itu, bukan, tapi karena kita sesuai kondisi. Tapi Pak Rudi sampaikan soal material toh? Sudah. Kalau untuk yang pompa soalnya tadi sudah. Jadi khususnya pompa itu kan hanya bisa itu kan hanya ada terbatas. Jadi makanya dia beda dengan kalau kita survei untuk pipa. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, saya dulu pernah tahun lalu ada pertanyaan kenapa itu satu supplier saja. Karena memang kita di sini tidak melulu hanya misalnya kita bilang di pengadaan harus terbuka untuk umum siapa saja. Nah kalau melihat itu terlalu banyak soal sebenarnya yang supplier.